guys, di video kali ini kami akan membahas mengenai etika profesional. Nah, adapun materi yang akan kita bahas diantaranya perlunya etika profesional bagi organisasi profesi. Hal yang melandasi penyusunan etika profesional, setiap profesi adalah kepercayaan masyarakat terhadap mutu jasa yang diserahkan oleh profesi. Nah, di sini kepercayaan itu merupakan hal yang sangat penting dan juga hal yang paling utama, karena setiap profesi yang menyediakan jasanya kepada masyarakat memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang dilayaninya. Nah, umumnya masyarakat sangat awam mengenai pekerjaan yang dilakukan oleh suatu profesi karena kompleksnya pekerjaan yang dilaksanakan oleh profesi. Masyarakat akan sangat menghargai profesi yang menerapkan standar mutu tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan anggota profesinya. Karena dengan demikian, masyarakat akan terjamin untuk mengelola jasa yang dapat diandalkan dari profesi yang bersangkutan. Jika masyarakat pemakai jasa tidak memiliki kepercayaan terhadap profesi akuntan publik, dokter, atau pengacara, maka layanan profesi tersebut kepada klien dan masyarakat pada umumnya menjadi tidak efektif. Nah, kepercayaan masyarakat terhadap mutu audit akan menjadi lebih tinggi jika profesi akuntan publik menerapkan standar mutu yang tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan audit yang dilakukan oleh anggota profesi tersebut. Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia. Sebelum tahun 1986, etika profesional yang dikeluarkan oleh IAI diberi nama Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, dalam kongresnya tahun 1986, nama tersebut diubah menjadi Kode Etik Akuntan Indonesia. Pasal-pasal dalam Kode Etik Akuntan dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu 1. Pasal-pasal yang mengatur perilaku semua akuntan anggota IAI. 2. Pasal-pasal yang mengatur perilaku semua akuntan yang berpraktik dalam profesi akuntan publik. Dibagi menjadi 9 bagian, yaitu 1. Pembukaan, 2. Bab 1 tentang kepribadian, 3. Bab 2 tentang kecakapan profesional, 4. Bab 3 tentang tanggung jawab, 5. Bab 4 tentang ketentuan khusus, 6. Bab 5 tentang pelaksanaan kode etik, 7. Bab 6 tentang suplemen dan penyempurnaan, 8. Bab 7 tentang penutup, dan 9. Bab 8 tentang pengesahan. Selanjutnya, mulai tahun 1998 sampai sekarang, nama tersebut diubah kembali ke Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia atau Kode Etik IAI. Nah, tidak hanya perubahan nama yang terjadi, namun juga terjadi perubahan struktur etika profesional yang dipakai oleh IAI. Dalam Kode Etik IAI yang berlaku sejak tahun 1998, organisasi IAI menetapkan dengan 8 prinsip etika yang berlaku bagi seluruh anggota IAI, baik yang berada dalam kompartemen akuntan publik, kompartemen akuntan manajemen, kompartemen akuntan pendidik, maupun kompartemen akuntan sektor publik. Nah, kemudian setiap kompartemen menjabarkan 8 prinsip etika tersebut ke dalam aturan etika yang berlaku secara khusus bagi anggota IAI yang tergabung dalam masing-masing kompartemen. Akuntan publik dan auditor independen. Yang pertama, akuntan publik. Nah, akuntan publik adalah akuntan yang berpraktik dalam kantor akuntan publik yang menyediakan berbagai jasa yang diatur dalam standar profesional akuntan publik, seperti auditing, atestasi, akuntansi, dan review. Yang kedua, auditor independen.
Auditor independen adalah akuntan publik yang melaksanakan penugasan audit atas laporan keuangan historis yang menyediakan jasa audit atas dasar standar auditing yang tercantum dalam Standar Profesional Akuntan Publik. Rangka Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia. Kode etik IAI dibagi menjadi 4 bagian berikut ini. 1. Prinsip etika. 2. Aturan etika. 3. Interpretasi aturan etika. Dan 4. Tanya dan jawab. Nah, prinsip etika memberikan rangka dasar bagi aturan etika yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota. Prinsip etika disahkan oleh Kongres IAI dan berlaku bagi seluruh anggota IAI. Sedangkan aturan etika disahkan oleh rapat anggota kompartemen dan hanya mengikat anggota kompartemen yang bersangkutan. Interpretasi etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh pengurus kompartemen setelah memperhatikan tanggapan dari anggota dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya sebagai panduan penerapan aturan etika tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya. Tanya dan jawab memberikan penjelasan atas setiap pertanyaan dari anggota kompartemen tentang aturan etika beserta interpretasinya. Dalam kompartemen akuntan publik, tanya dan jawab ini dikeluarkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai prinsip etika profesi Ikatan Akuntan Indonesia yang dicantumkan dan diteruskan dalam Kongres ke-8 tahun 1998. Prinsip etika profesi dalam Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia menyatakan pengakuan profesi akan tanggung jawabnya kepada publik, maka jasa akuntan dan juga pada rekan. Prinsip ini memandu anggota dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya dan merupakan landasan dasar perilaku etika dan perilaku profesionalnya. Prinsip ini meminta komitmen untuk berperilaku terhormat, bahkan dengan pengorbanan kepentingan pribadi. Selanjutnya, dalam prinsip etika ini terdapat 8 prinsip. Untuk prinsip yang pertama itu mengenai tanggung jawab profesi. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Sebagai profesional, anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peranan tersebut, anggota mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesional mereka. Anggota juga harus selalu bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota yang lain, yaitu untuk mengembangkan profesi akuntansi. Untuk prinsip yang kedua yaitu kepentingan publik, di mana setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan juga menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Semua anggota mengikat dirinya untuk menghormati kepercayaan publik. Atas kepercayaan yang diberikan publik kepadanya, anggota harus secara terus-menerus menunjukkan dedikasi mereka untuk mencapai profesionalisme yang tinggi. Untuk prinsip yang ketiga yaitu mengenai integritas. Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional, dan integritas merupakan kualitas yang mendasari kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya. Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik,
setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Selanjutnya yaitu prinsip yang keempat mengenai objektivitas. Objektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip objektivitas itu mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta juga bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain. Dan juga setiap anggota harus menjaga objektivitas dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Untuk prinsip yang kelima yaitu kompetensi dan kehati-hatian profesional. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan, memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional. Dalam kehati-hatian profesional mengharuskan anggota untuk memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan kompetensi dan ketekunan. Hal ini mengandung arti bahwa anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesionalnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya demi kepentingan pengguna jasa dan konsisten dengan tanggung jawab profesi kepada publik. Sedangkan kompetensi itu diperoleh melalui pendidikan dan juga pengalaman. Hal ini mengandung arti bahwa anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya demi kepentingan pengguna jasa dan konsisten dengan tanggung jawab profesi kepada publik. Selanjutnya untuk prinsip yang selanjutnya yaitu kerahasiaan. Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesionalnya dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Kemudian kerahasiaan juga tidaklah semata-mata masalah pengungkapan informasi saja, melainkan kerahasiaan juga mengharuskan anggota untuk memperoleh informasi selama melakukan jasa profesional tidak menggunakan atau terlibat menggunakan informasi tersebut. Kemudian untuk prinsip yang selanjutnya yaitu perilaku profesional. Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja, bahkan juga kepada masyarakat umum. Dan untuk prinsip yang terakhir atau prinsip yang ke-8 yaitu standar teknis. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan, sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati. Anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Dan standar teknis juga standar profesional ini hanya dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, International Federation of Accountants, badan pengatur dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Jadi apabila ada standar yang lain dari
atau standar yang dikeluarkan oleh badan yang tadi disebutkan itu, maka tidak sah ataupun tidak diakui. Materi selanjutnya yaitu aturan etika kompartemen akuntan publik. Setelah di muka disajikan prinsip etika yang diterbitkan oleh organisasi IAI, berikut ini disajikan penjabaran prinsip etika tersebut oleh kompartemen akuntan publik ke dalam aturan etika kompartemen akuntan publik. Aturan etika ini secara khusus ditujukan untuk mengatur perilaku profesi yang menjadi anggota kompartemen akuntan publik. Aturan etika kompartemen akuntan publik ini berlaku pada tanggal 5 Mei 2000. Pertama, ada keterterapan atau applicability. Aturan etika ini harus diterapkan oleh anggota Ikatan Akuntan Indonesia, Kompartemen Akuntan Publik atau IAI/KAP, dan staf profesional baik yang anggota IAI KAP maupun yang bukan anggota IAI KAP yang bekerja pada satu kantor akuntan publik. Rekan pimpinan KAP bertanggung jawab atas ditaatinya aturan etika oleh anggota KAP. Selanjutnya ada independensi, integritas, dan objektivitas. Independensi. Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental independen di dalam memberikan jasa profesional, sebagaimana diatur dalam standar profesional akuntan publik yang ditetapkan oleh IAI. Yang kedua yaitu integritas dan objektivitas. Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus mempertahankan integritas dan objektivitas, harus bebas dari benturan kepentingan, dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material yang diketahuinya atau mengalihkan pertimbangannya kepada pihak lain. Selanjutnya, standar umum dan prinsip akuntansi. Standar umum. Anggota KAP harus mematuhi standar berikut ini beserta interpretasi yang terkait yang dikeluarkan oleh Badan Pengatur Standar yang ditetapkan oleh IAI. Yang pertama yaitu kompetensi profesional. Anggota KAP hanya boleh melakukan pemberian jasa profesional yang secara layak diharapkan dapat diselesaikan dengan kompetensi profesional. Yang kedua yaitu kecermatan dan keseksamaan profesional. Anggota KAP wajib melakukan pemberian jasa profesional dengan kecermatan dan keseksamaan profesional. Yang ketiga, perencanaan dan supervisi. Anggota KAP wajib merencanakan dan mensupervisi secara memadai setiap pelaksanaan pemberian jasa profesional. Yang keempat, data relevan yang memadai. Anggota KAP wajib memperoleh data relevan yang memadai untuk menjadi dasar yang layak bagi simpulan atau rekomendasi sehubungan dengan pelaksanaan jasa profesionalnya. Selanjutnya, prinsip-prinsip akuntansi. Anggota KAP tidak diperkenankan untuk 1. Menyatakan pendapat atau memberikan penegasan bahwa laporan keuangan atau data keuangan lain suatu entitas disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Atau yang kedua, anggota KAP tidak diperkenankan untuk menyatakan bahwa ia tidak menemukan perlunya modifikasi material yang harus dilakukan terhadap laporan atau data tersebut agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Apabila laporan tersebut memuat penyimpangan yang berdampak material terhadap laporan atau data secara keseluruhan dari prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh Badan Pengatur Standar yang ditetapkan oleh IAI. Selanjutnya, tanggung jawab kepada klien. Yang pertama ada informasi klien yang rahasia. Anggota KAP tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien yang rahasia tanpa adanya persetujuan dari klien. Selanjutnya ada fee profesional atau biaya profesional. Besaran fee. Besarnya fee anggota dapat bervariasi tergantung dari risiko
penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan, dan pertimbangan profesionalitas lainnya. Anggota KAP tidak diperkenankan mendapatkan klien dengan cara menawarkan fee yang dapat merusak citra profesi. Yang kedua yaitu fee kontingent. Fee kontingent adalah fee yang ditetapkan untuk pelaksanaan suatu jasa profesional tanpa adanya fee yang akan dibebankan, kecuali ada temuan atau hasil tertentu, di mana jumlah fee tergantung pada temuan atau hasil tertentu tersebut. Fee dianggap tidak kontingent jika ditetapkan oleh pengadilan atau badan pengatur atau dalam hal perpajakan. Jika dasar penetapan adalah hasil penyelesaian hukum atau temuan badan pengatur. Anggota KAP tidak diperkenankan untuk menetapkan fee kontingent apabila penetapan tersebut dapat mengurangi independensi. Tanggung jawab kepada rekan seprofesi. 1. Tanggung jawab kepada rekan profesi. Anggota wajib memelihara citra profesi dengan tidak melakukan perkataan dan perbuatan yang dapat merusak reputasi rekan seprofesi. 2. Komunikasi antar akuntan publik. Anggota wajib berkomunikasi tertulis dengan akuntan publik pendahulu. Bila akan mengadakan perikatan audit menggantikan akuntan publik pendahulu, atau untuk tahun buku yang sama ditunjukkan akuntan publik lain dengan jenis dan periode serta tujuan yang berlainan. 3. Perikatan atestasi. Akuntan publik tidak diperkenankan mengadakan perikatan atestasi yang jenis atestasi dan periodenya sama dengan perikatan yang dilakukan oleh akuntan yang lebih dahulu ditunjuk klien, kecuali apabila perikatan tersebut dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan atau peraturan yang dibuat oleh badan yang berwenang. Selanjutnya, tanggung jawab dan praktik lain. 1. Perbuatan dan perkataan yang mendiskreditkan. Anggota tidak diperkenankan melakukan tindakan atau mengucapkan perkataan yang dapat mencemarkan profesi. Kedua, iklan, promosi, dan kegiatan pemasaran lainnya. Anggota dalam menjalankan praktik akuntan publik diperkenankan mencari klien melalui pemasangan iklan, melakukan promosi pemasaran, dan kegiatan pemasaran lainnya sepanjang tidak merendahkan citra profesi. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.